Happy weekend, sahabat Skylight. Di hari Sabtu malam minggu, kita bersama Pastor Mefril yang siap sedia untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Shalom Pastor, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan, luar biasa. Ya, ini tentu sahabat Skylight ada yang rindu serak-serak basahnya Pastor punya suara ya. Oh haleluya. Baiklah sahabat Skylight, kita akan mulai firman Tuhan dalam program kita tiap pukul 20 sampai 21 malam, yaitu Blessing in Spirit bersama Pastor Mefril Suwo MTH. Dipersilakan. Ya, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera, haleluya. Di kesempatan malam hari ini jumpa lagi dengan saya, Pastor Mefril Suwo, dan di kesempatan malam hari ini kita ada di Blessing in the Spirit. Sebelum kita akan mulai, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan boleh jaga hentar kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan di kesempatan malam hari ini kembali lagi kami ada di acara Blessing in the Spirit. Sebelum kami bersama-sama baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, biar kiranya Tuhan yang mengurapi, biar firman Tuhan yang pergi dia tidak akan kembali dengan percuma, tapi mengerjakan sesuatu menurut kehendak Allah. Sebabnya urapi kami semua. Siaplah hati kami untuk kami baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat Skylight, malam hari ini mari kita akan melihat Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-13. Amsal pasal yang ke-13. Amsal pasal yang ke-13, mari kita akan melihat ayat yang ke-6. Malam hari ini kita akan berbicara dari aktualisasi, bicara dari hal di mana Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, petikan bunyi kebenaran firman Allah, demikian ayat yang ke-6. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Sekali lagi saya baca, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, hari-hari ini saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan keadaan dunia yang begitu kompleks. Tanpa kita menyadari bahwa saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan kuasa-kuasa gelap atau roh-roh jahat di udara yang berusaha menarik perhatian saya dan saudara kepada satu keadaan yang tidak menyenangkan. Sehingga orientasi kehidupan saya dan saudara hanya kepada berkat, hanya kepada bagaimana cara supaya usaha diberkati, bagaimana supaya keluarga diberkati, bagaimana hidup ini boleh mulus, semua apa yang kita butuhkan, cita-citakan terjadi. Sehingga tanpa kita menyadari, kita sementara diseret oleh kuasa kegelapan kepada satu titik di mana saya dan saudara menjadi manusia daging, manusia yang hidupnya, orientasi hidupnya, pikirannya, seluruh aspek hidupnya, tolak ukurnya adalah berkat atau hal-hal materi. Nah, di kesempatan malam hari ini, mari kita melihat kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang yang berdosa. Ada dua aktualisasi kehidupan dari ayat Amsal pasal 13 ayat yang ke-6, di mana orang yang saleh jalannya, kata firman Allah, ada penjagaan. Yang menjaganya kebenaran, nanti saya akan jelaskan sebentar. Tetapi kefasikan mencelakakan orang yang berdosa. Ada celaka yang dialami, dirasakan, terjadi bagi orang berdosa yang dikategorikan Alkitab fasik hidupnya. Seperti minggu lalu saya sudah jelaskan tentang itu. Tapi malam hari ini saya tidak akan menjelaskan banyak tentang bagaimana ketika Anda menjadi fasik, Anda menjadi orang berdosa. Firman Allah memberitahukan kepada kita kalau Anda ada pada posisi-posisi itu, jelas sekali ada kata mencelakakan. Ada kata celaka di sana. Tetapi firman Allah pada bagian pertama dari kitab Amsal pasal 13, kebenaran menjaga. Dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari hal-hal yang mudah menimpa kita. Apatah lagi ketika saya dan saudara melihat dalam Alkitab, sebenarnya saya dan saudara di dunia ini tidak hidup sendiri. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 dikatakan di sana bahwa lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, ungkapan ini memberitahukan bahwa dunia di sekeliling saya dan saudara
saya dan saudara ada di tengah-tengah orang-orang atau sikap atau kuasa yang lain yang seperti serigala. Yang dijelaskan dalam Matius pasal 16, kalau saya dan saudara melihat kata serigala menunjuk kepada sesuatu hewan atau binatang yang dikategorikan liar, buas, dan lain-lain sebagainya. Matius pasal 10 ayat 16 ingin memberitahukan bahwa di sekeliling saya dan saudara ada manusia-manusia yang seperti serigala. Kenapa kata firman Allah seperti itu? Karena sikapnya buas, perilakunya buas. Yang kedua, kalau saya dan saudara melihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, kata firman Allah di sana bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dua, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 ingin dijelaskan kepada kita bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Di samping di sekeliling saya dan saudara ada orang-orang, umat-umat yang seperti serigala, perilakunya buas. 1 Petrus pasal 5 yang ke-8, iblis berjalan keliling sama seperti singa yang buas juga, saudara. Fakta-fakta inilah yang memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa saya dan saudara di tengah-tengah dunia ini, saya dan saudara penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan peperangan, penuh dengan hal-hal yang perlu kita perjuangkan, termasuk keamanan. Siapa yang nggak butuhkan keamanan di sana? Aman pelayananmu, aman pekerjaanmu, aman usahamu, aman hidupmu, aman apapun yang kau kerjakan, aman anak-anakmu, aman cucu-cucumu, aman. Nanti saya akan jelaskan apa arti aman dalam pengungkapan Amsal pasal 13 ayat yang ke-6 ini. Perlu kita ketahui bersama, saya dan saudara ada di tengah-tengah dunia yang begitu buas, digambarkan Matius 10 ayat 16 seperti serigala. 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8 menjelaskan ada iblis di sana yang lakunya seperti singa juga yang buas. Ini faktanya. Bahkan Ayub pasal 7 ayat yang pertama, sebelum saya akan lanjut dengan Amsal tadi, saudara, tapi saya ingin membawa pola pemikiran saya dan saudara bahwa saya dan saudara ada di dunia ini, kita perlu peperangan, kita perlu perjuangan, kita perlu di mana saya dan saudara menang. Saya dan saudara dijagai, dipelihara, dilindungi, dan lain-lain sebagainya. Amsal 7 ayat yang pertama, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Amsal pasal 7 ayat yang pertama menjelaskan bahwa di bumi di bawah kolong langit ini, saya dan saudara penuh dengan pergumulan. Kata bergumul di penggunaannya Ayub pasal 7 ayat yang pertama menggunakan bahasa Ibrani saubau dalam font headingnya. Kalau penulisannya TSEBAH, bacanya saubau, yang mempunyai pengertian yang pertama dari kata bergumul. Dari kata saubau Ibrani tadi, dia menggunakan kata bergumul, menggunakan kata saubau yang artinya perang. Saya dan saudara ada di dunia ini, di bawah kolong langit ini, bukan sekedar lengah-lengah saja. Ada peperangan-peperangan yang perlu kita menangkan. Ada peperangan-peperangan yang perlu kita menjadi pemenang di sana. Kita menjadi pahlawan di sana. Kita menjadi penakluk di sana. Kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan kuasa Tuhan untuk menang dalam peperangan itu. Apakah peperangan yang engkau sementara alami hari-hari ini? Saubau artinya peperangan. Apakah sakit penyakit? Apakah jalan buntu? Apakah jalan terjal? Apakah masalah rumah tangga? Apakah masalah keterikatan? Apakah masalah ekonomi? Apakah masalah pergumulan-pergumulan lain yang dikatakan ini? Tapi jelas firman Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa saya dan saudara hidup di dunia ini, saya dan saudara seperti orang yang berperang adanya. Kata saubau tadi menunjukkan pada peperangan. Yang kedua dari kata saubau tadi artinya kampanye. Kampanye, kita diberi waktu. Ini pengertian dari kata saubau. Kalau bicara tentang kampanye, kampanye diberi waktu. Siapa lawan, dia 2 lawan, 3 lawan, 4 lawan, diberikan waktu. Contohnya 1 tahun, 1 tahun. 1 tahun itu harus kita menang. Artinya saya dan saudara ada pada satu batasan waktu di mana saya dan saudara harus menang. Enggak tahu batasan waktunya kapan.
Tapi yang jelas firman Allah katakan bahwa Tuhan memberikan waktu yang indah bagi kita untuk kita mengalami kemenangan lepas kemenangan. Saya dan saudara seperti orang berkampanye hari-hari ini. Bagaimana cara untuk menang, bagaimana cara untuk supaya dia sukses dan lain-lain sebagainya. Itu menurut Amsyub pasal 7 ayat yang pertama, kata bergumul dalam penggunaan bahasa Ibrani saubau. Yang ketiga dari arti kata saubau adalah perkelahian atau pertempuran. Saya dan saudara sementara diperhadapkan dalam gelanggang pertempuran. Pertempuran yang hebat. Konflik-konflik yang hebat yang perlu kita menangkan. Dan firman Allah memberitahukan kepada kita 3 hal. Jadi saya ingin memberitahukan kepada saya dan saudara, sebelum kita kembali ke kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-6, prolog yang pertama bahwa saya dan saudara di tengah-tengah dunia yang begitu seperti serigala yang buas. Yang kedua, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 menjelaskan bahwa saya dan saudara tidak sendiri. Kita ada kuasa atau iblis yang berjalan seperti singa, buas juga, mencari orang yang dapat ditelan. Saya sudah pernah khotbah di Skylight Radio ini waktu-waktu yang lampau. Ayub pasal 7 ayat yang pertama, saya dan saudara seperti orang yang sementara berperang, seperti orang yang sementara berkampanye, dan seperti orang yang ada sementara di medan laga, pertempuran, sementara 1 lawan 1, 1 lawan 2, atau 1 lawan 3, saya nggak tahu. Kalau peperangan yang dikatakan konflik tadi, bicara tentang kesehatan, bicara tentang ekonomi, bicara tentang pekerjaan, dan lain-lain sebagainya, mungkin Anda ada sementara diperhadapkan dengan 3 persoalan sekaligus, 3 tantangan sekaligus. Anda perlu menang. Buat Tuhan beserta dengan Anda supaya Anda menang. Tapi ini faktanya, di mana saya dan saudara sementara ada dalam keadaan ini. 1, lingkungan sekitar buas. 2, ada iblis yang perlakuan hidupnya, iblis berusaha dengan cara-cara yang buas. Dan yang ketiga, kita ada di medan pertempuran. Nah, apa hubungannya dengan Amsal pasal 3 ayat yang ke-16? Kembali, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, kata firman Tuhan. Dalam Amsal pasal yang ke-6 ingin memberitahukan bahwa ketika aktualisasi saya dan saudara saleh, karena ayat yang ke-6 ini kalau saya dan saudara melihat Amsal pasal 13 ayat yang ke-6, ada dikatakan 2 kategori orang, fasik dan saleh. Yang orang yang fasik, firman Allah katakan ada celaka di sana. Nggak tahu celakanya seperti apa. Tapi yang jelas sesuatu yang tidak menyenangkan. Siapa yang suka mau celaka? Bicara tentang kecelakaan, ada yang pecah mata, ada yang patah kaki, ada yang patah tangan, ada pecah kepala, dan lain-lain sebagainya. Adakah di antara saya dan saudara umat Tuhan yang menginginkan keadaan itu terjadi? Enggak. Kita butuh penjagaan Tuhan. Kita butuh menang dan terhindar dari itu. Nah, Amsal pasal 13 ayat yang ke-6 memberitahukan untuk Anda dijagai dari konteks bahwa lingkungan kita buas. 2, konteks iblis bekerja secara brutal dan buas. Dan yang ketiga, kita ada di medan laga yang lawan-lawan kita buas untuk menghancurkan kita. Mari kita hidup saleh supaya Tuhan menjaga kita, supaya kebenaran menjaga kita, supaya saya dan saudara tidak mengalami keadaan-keadaan yang buas tadi. Kalau bicara tentang serigala, perlu Anda ketahui, saya baca dari beberapa literleg yang menjelaskan serigala suka sekali domba. Apatah lagi bagian isi otak dari domba, itu serigala paling suka. Kalau saya dan saudara diumpamakan seperti di Alkitab, katakan saya dan saudara adalah domba, saya dan saudara adalah target dari dunia sekeliling ini. Untuk menjatuhkan, menghancurkan pola pikir, pandangan tentang Tuhan, itu tentang ibadah, tentang pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Kita sementara ada dalam keadaan itu. Begitu juga dengan singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Saya dan saudara adalah target dari iblis. Dan yang Ayub pasal 7 ayat yang pertama, itulah kenyataan bahwa saya dan saudara ada di medan laga. Kita butuh penjagaan. Kita butuh perlindungan. Kita butuh di mana saya dan saudara terhindar dari keadaan 3 hal tadi yang saya contohkan bagi saya dan saudara. Nah, untuk mengalami itu, firman Allah katakan dalam kitab Amsal ini, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya. Untuk engkau dijagai Tuhan, firman Allah katakan, posisikan hidupmu saleh. Nah, sekarang apa pengertian kata menjaga dari Amsal pasal 13? Karena Amsal pasal 13 tadi
Kata menjaga dalam penggunaan bahasa Ibrani menggunakan kata nautsar. Tulisannya N-A-T-S-A-R, nautsar. Nautsar artinya bukan cuma sekedar jaga. Yang pertama, melindungi. Melindungi, kamus besar bahasa Indonesia mengartikan saya dan saudara diterjaga. Ada pagar perlindungan, panah yang datang nggak bisa masuk, lembing yang datang nggak bisa masuk, nggak bisa kena kepada kita. Kita dilindungi. Siapa yang nggak mau ingin dilindungi? Mau. Siapa yang nggak suka? Pekerjaannya dilindungi, usahanya dilindungi, apapun yang dikerjakan dilindungi, anak-anak cucunya dilindungi. Maaf, kalau Anda tidak hidup saleh, perlindungan itu tidak akan terjadi bagi Anda. Amsal pasal 13 mendorong kepada kita untuk kita memposisikan hidup ini saleh, supaya ada perlindungan bagi Anda. Sahabat Skylight, yang kedua dari kata nautsar bukan sekedar ada perlindungan di sana dalam bentuk pagar kah itu, dalam bentuk kuasa kah itu, dalam bentuk hal-hal yang ajaib dan supranatural yang Tuhan siap sediakan bagi kita. Tetapi nautsar yang kedua memiliki pengertian memelihara. Dipeliharanya kita. Ketika sukar itu datang, saya dan saudara dipelihara dalam masa sukar. Kata memelihara, disiapkan makannya, disiapkan pakainya, disiapkan berkatnya, disiapkan semuanya bagi kita. Dan Tuhan, kebenaran itu mau melakukan itu ketika saya dan saudara saleh hidupnya. Nanti saya akan jelaskan apa itu kebenaran, apa itu saleh. Karena saya dan saudara butuh di mana saya dan saudara ada perlindungan hari-hari ini. Bukan cuma dilindungi dari COVID-19, tapi pekerjaan tanganmu dilindungi. Pekerjaan tanganmu dipelihara, usahamu dipelihara, rumah tanggamu dipelihara, pelayananmu dan seluruh aspek hidupmu. Cuma menjadi persoalan hari-hari ini, aktualisasi kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya dalam titik yang dimaksudkan Amsal pasal 13 adalah saleh hidupnya. Ketika saleh timbal baliknya, maka perlindungan dan pemeliharaan Tuhan terjadi bagi kita. Tidak berhenti sampai di kata memelihara, karena nautsar tadi berarti yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan aman kita, memenuhi kebutuhan sukacita kita. Tuhan penuhi. Persoalan hari-hari ini, aktualisasi kita harus seperti orang saleh, firman Allah katakan. Jangan kita ada pada kategori yang kedua yang dikatakan Alkitab, Amsal pasal 13, fasik. Karena ketika kita fasik, firman Allah katakan celaka ada di sana. Saya dan saudara tidak tahu iblis sementara merencanakan apa bagi kita. Saya juga dan saudara tidak tahu orang di sekeliling saya dan saudara rekan bisnis sementara merencanakan apa bagi kita. Apakah semuanya merencanakan baik? Belum tentu. Ada juga yang firman Allah kata dalam kitab Amsal, dalam terjemahan yang lain, ada orang yang bangun pagi-pagi hari, dia tidak tidur satu malam, merancangkan sesuatu supaya saya dan saudara terjerat olehnya. Bahkan jika saya dan saudara merujuk 1 Petrus pasal 5, saya dan saudara ada iblis yang berjalan keliling, cari kelemahan kita, cari supaya saya dan saudara jatuh, cari supaya saya dan saudara tertelan, cari supaya saya dan saudara rugi, cari supaya saya dan saudara bangkrut. Tapi kalau saya dan saudara saleh hidupnya, saya dan saudara dilindungi, dipelihara, dan Tuhan memenuhi apa yang menjadi keinginan hati kita. Ini yang ketiga, dari pengertian bahasa Ibrani nautsar tadi. Yang keempat, kata nautsar tidak terbatas di melindungi, memelihara, mematuhi, tapi saya dan saudara terkepung dengan berkat-berkat Allah. Ini yang luar biasa. Saya dan saudara, di sekeliling saya dan saudara ada kebenaran, ada Tuhan di sana. Sebabnya ada lagu pujian lama katakan, sekelilingku ada Tuhan. Di muka ada Tuhan, di belakang ada Tuhan, di samping kiri ada Tuhan, di samping kanan ada Tuhan, di atas ada Tuhan, di bawah ada Tuhan. Penjagaan dan pemeliharaan Tuhan terjadi bagi kita. Ini kata nautsar. Yang kelima, saya dan saudara tersembunyi dari malapetaka. Saya dan saudara tersembunyi dari hal-hal yang kurang baik.
yang datang untuk merugikan kita. Nah, kembali ke Amsal pasal 13 tadi ayat yang ke-6. Jadi dengan jelas firman Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa ketika saya dan saudara hidupnya saleh, maka kebenaran itu akan melindungi, memelihara, memenuhi dan mematuhi terkepungnya kita dan tersembunyinya kita dari celaka, mara bahaya dan lain-lain sebagainya. Itu terrealisasi bagi kita. Jadi kalau Anda hari-hari ini di tengah-tengah COVID-19 yang sementara melanda, di tengah keadaan susah yang ada di sekeliling saya dan saudara, di tengah-tengah ada iblis yang berusaha untuk menghancurkan, memporak-porandakan dan menenggelamkan Anda, di saat ada orang-orang atau orang-orang di sekitar saya dan saudara yang sepertinya menginginkan secara buas untuk menelan kita, firman Allah katakan, posisikan hidupmu saleh supaya Anda dilindungi, dipelihara, dipenuhinya kebutuhan kita, terkepungnya saya dan saudara dengan penyertaan dan mujizat Tuhan yang luar biasa, dan tersembunyinya kita dari malapetaka dan bencana. Saya dan saudara mau tidak mau, suka atau tidak suka, Amsal pasal 13 katakan, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya. Aktualisasi kehidupan saya dan saudara perlu ada pada titik yang namanya saleh. Karena berbicara tentang jalan, saya akan jelaskan sebentar. Karena kalau bicara tentang itu, saya dan saudara akan ditunjuk atau diperkenankan kepada kita hal-hal yang luar biasa kita akan alami dari tangan Tuhan terjadi atas hidupmu. Sahabat Skylight, sahabat Facebook dimanapun Anda berada. Kalau Anda ada pada kesempatan-kesempatan di mana hari-hari ini Anda sementara diperhadapkan seperti yang saya katakan Matius pasal yang ke-11, 10 ayat 16, atau Anda ada pada titik di mana 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, Anda dikelilingi oleh iblis, Anda dikelilingi oleh masalah, Anda dikelilingi oleh pergumulan, Anda dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidupmu. Anda butuh di mana perlindungan, pemeliharaan, dipenuhinya doa, cita-cita, harapan terjadi, terkepungnya saya dan saudara dengan berkat Tuhan, dan tersembunyinya Tuhan membuat saya dan saudara tersembunyi dari malapetaka dan bara bahaya. Saya dan saudara mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus ada pada posisi saleh, kata firman Allah. Nah, jika bicara tentang saleh, saya dan saudara akan menemukan dalam Ayub pasal yang pertama, karena saleh hidupnya Ayub dipromosikan Tuhan di hadapan iblis. Dan firman Allah katakan dalam kitab Ayub, dia semakin lama semakin kaya dan sangat diberkati oleh Tuhan. Saleh hidupnya. Hal yang sama Nuh terkenal dalam masanya, saleh hidupnya. Kalau Anda menginginkan keadaan itu, posisikan hidupmu saleh. Nah, dari kata ini menarik perhatian saya untuk saya menyelidiki apa arti dari kata saleh yang dimaksudkan Amsal pasal 13 ayat yang ke-6, supaya kita mengalami yang kata firman Allah kata tadi, di mana saya dan saudara mengalami nautsar, dijaga, dilindungi, dipelihara, dipenuhi, terkepung dengan berkat dan tersembunyi dari malapetaka. Kita perlu ada pada titik di mana saya dan saudara saleh. Dalam bahasa asli Ibrani menggunakan kata tome, tulisannya tom, bahasanya tome, yang berarti dari kata tom bahasa Ibrani ini saleh dalam penggunaan bahasa Indonesia. Tapi kalau saya dan saudara meneliti lebih jauh, kata tom mempunyai pengertian satu, penuh integritas kepada Tuhan. Gaya hidup saya dan saudara betul-betul integritasnya luar biasa, penuh integritas, nggak setengah integritasnya. Yang kedua dari kata tom artinya benar. Benar berarti saya dan saudara tidak ada pada posisi salah. Benar artinya saya dan saudara tidak ada pada posisi terhukum. Benar bahwa saya dan saudara tidak ada pada posisi di mana saya dan saudara bengkok dan melakukan kesalahan. Ini untuk engkau mengalami yang saya katakan tadi, 5 berkat dari kata nautsar tadi, di mana saya dan saudara perlu ada pada titik tome yang artinya
penuh integritas, dan yang kedua benar, yang ketiga bersih. Nggak ada noda di sana. Kalau dia warna satu warna, putih, bersih. Nggak ada celah di sana. Yang keempat, dari kata tome atau saleh yang dimaksudkan Alkitab adalah tegak. Nggak bengkok dia. Tegak berdiri. Angin datang dia tetap tegak. Badai datang dia tetap tegak. Ketika banjir datang dia tetap tegak. Jangan ketika dia banjir datang dia bengkok. Yang dimaksudkan tome adalah ketika saya dan saudara tegak berdiri di segala situasi yang datang dalam hidupmu. Mau dia banjir, mau dia badai, mau dia angin kencang, mau dia hal-hal yang lain, firman Allah katakan dia tegak tome. Nggak terpengaruh dengan situasi, nggak terpengaruh dengan keadaan, dia tetap benar. Karena ada orang yang seperti itu, ketika dia ada pada titik keadaan yang menyusahkan, dia akan jadi bengkok. Enggak, Tuhan mau supaya saya dan saudara itu saleh. Yang dimaksudkan tome atau dalam bahasa Indonesia saleh, dalam bahasa Ibrani tome adalah tegak berdiri dia dalam keadaan apapun. Bukan pada situasional, tidak saudara. Situasi tidak mempengaruhi dia. Dia tetap tegak berdiri. Yang kelima, kata tome artinya sehat. Dia tidak mengalami sakit. Rohaninya nggak sakit. Pikirannya nggak sakit. Aktualisasi kehidupannya nggak sakit. Ini kata tome, saleh yang dimaksudkan. Amsal pasal 13 ayat yang ke-6. Supaya Anda mengalami di mana saya dan saudara diperhadapkan dengan yang namanya saya dan saudara natsau, di mana saya dan saudara dilindungi, dipelihara, dipenuhi dengan berkat, terkepung dengan berkat, dan disembunyikan Tuhan dari malapetaka, bencana, dan lain-lain sebagainya. Tidak terjadi dalam hidupmu. Tetapi engkau harus memposisikan hidupmu saleh, yang artinya penuh integritas, dapat dipercaya, benar, nggak ada salahnya di sana, bersih, nggak ada nodanya di sana, tegak berdiri walaupun apapun keadaan itu datang. Yang kelima, sehat, tidak sakit. Dan yang keenam, tidak cacat. Artinya dia sempurna. Kalau dia barang cacat, biasanya dia dikembalikan. Kalau di toko, dikembalikan ke pemiliknya karena cacat. Tuhan menginginkan saya dan saudara pada posisi ini. 6 posisi menghadirkan kata firman Allah terjadi bagi saya dan saudara, nautsar tadi. 6 posisi saleh yang digunakan bahasa Ibrani tom menghasilkan nautsar terjadi bagi kita. Nah, kalau nautsar itu terjadi bagi kita, sebut masalahmu, sebut persoalanmu, sebut apa yang sementara engkau alami, sebut jalan buntu yang engkau sementara terjadi dalam hidupmu. Sebut, percaya keajaiban Tuhan terjadi bagi saya dan saudara. Haleluya. Nah, dalam kesempatan malam hari ini, dari pengertian ini, maka saya dan saudara akan menemukan 2 hal di mana penjagaan itu terjadi bagi kita. Yang pertama, dia orang saleh. Yang kedua, firman Allah katakan begini, kebenaran menjaga orang yang saleh, jalannya perlu saleh. Saleh hidupnya, bicara tentang jalan, mari supaya terang menderang firman Allah terjadi bagi kita malam hari ini. Jalan tidak serta-merta pengertian dimaksudkan adalah seperti jalan Samratulangi di Manado. Tidak serta-merta seperti itu. Karena penggunaan kata jalan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata dehrek. D-E-R-E-K. Dehrek bacanya. Yang mempunyai pengertian satu. Jalan artinya cara atau tindakan hidup. Dengar baik-baik kebenaran firman Allah. Untuk engkau mengalami perlindungan, penjagaan, pemeliharaan, tersembunyi, dan saya dan saudara dijagai, dipagari dengan berkat, kita harus hidup saleh yang 6 poin tadi.
Dan saleh yang kita perlu hidupi itu adalah tindakan dan cara hidup kita itu perlu ada pada titik yang saleh. Jadi tindakan dan cara hidup kita harus saleh, baru penjagaan itu terjadi. Yang dimaksudkan jalan adalah yang pertama dari kata deurek, artinya cara atau tindakan hidup. Aktualisasi hidupmu penting untuk engkau mengalami penjagaan Tuhan. Kalau aktualisasimu fasik, maka engkau tidak akan mengalami berkat itu. Kalau engkau ada pada titik aktualisasi hidupmu fasik, jelas sekali Amsal 13 katakan celaka ada di sana. Nanti saya akan jelaskan apa itu celaka yang dimaksudkan. Tapi yang jelas untuk engkau mengalami ketika dijagai, dipelihara, dilindungi, dipenuhinya kebutuhan kita, kita perlu ada pada titik di mana kita saleh yang pertama. Dan yang kedua, kita ada pada titik yang saleh, cara hidup kita yang saleh. Yang kedua dari kata derek artinya tindakan hidup kita harus saleh. Benar, bersih tindakan hidup kita, tegak, sehat, nggak bercacat tindakan hidup kita. Cara hidup kita benar, penuh integritas, bersih, tegak, sehat, dan tidak bercacat. Yang di pengertian kata Tom tadi. Jadi untuk engkau, sekali lagi saya akan baca, untuk engkau mengalami di mana nautsar perlindungan, penjagaan, pemeliharaan terkepung tersembunyi dan engkau mengalami Tuhan jaga, engkau harus ada pada titik tome atau saleh yang artinya saya dan saudara penuh integritas, benar, bersih, tegak, sehat dan tidak bercacat. Dan yang dimaksudkan dari penuh integritas, benar, bersih, tegak, sehat dan tidak bercacat apa saudara? Tindakan hidup ini, aktualisasi. Dan yang kedua, cara hidup ini. Artinya seperti ini saya ingin menjelaskan kepada saudara lewat Amsal pasal 13 ayat yang ke-6 ini. Aktualisasi kehidupan saya dan saudara menentukan engkau dijagai, menentukan engkau diberkati, menentukan pagar penjagaan Tuhan terjadi bagi Anda atau tidak. Karena ketika aktualisasi hidup ini saleh menurut firman Allah, maka engkau ada pada jalur berkat Tuhan. Tetapi kalau engkau perlakuan hidup ini, tindakan hidup ini, dehrek hidup ini ada pada titik di mana fasik, maka engkau akan mengalami celaka, Amsal bilang. Sebabnya hari-hari ini mari kita ada pada titik ini, saudara. Mari kita ada pada titik di mana saya dan saudara seturut dengan kebenaran firman Tuhan, aktualisasinya jelas. Yuk kita melihat kata fasik, asal kata dari kata karena pergunaan bukan menggunakan kata rautsau, tetapi dia menggunakan kata risah. Jadi lain saudara, karena ada di terjemahan yang lain dalam kitab Mazmur dan lain sebagainya, fasik menggunakan rautsau, tapi ini dia menggunakan risah. Risas artinya salah yang pertama. Yang kedua artinya jahat. Sama akar katanya rautsau. Nah, dari pengertian kata fasik ini, maka firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa ada celaka akan terjadi. Celaka yang dimaksudkan bahasa Ibrani adalah salab. Salab atau bacanya saulauf. Artinya, ini yang menarik. Yang pertama, tumbang. Jadi jelas sekali Amsal pasal 13 ayat yang ke-6 ingin memberitahukan kepada kita, kalau aktualisasi kita saleh, maka Tuhan bekerja atas kita. Yang kedua, kalau aktualisasi kita fasik, maka kita akan mengalami saulaf. Artinya pertama, tumbang. Nggak berdiri lagi dia. Hancur, bahasa keren bilang rubuh. Ada yang suka mau tumbang, pekerjaanmu tumbang, cita-citamu tumbang, apa yang kau kerjakan tumbang. Tidak mengalami berkat Tuhan namanya. Yang kedua kata saulaf artinya terguling. Terguling dia saudara. Menggulingkan. Oh luar biasa. Yang ketiga rusak. Ada yang suka rusak. Apa yang sudah engkau tanam, apa yang kau sudah kerjakan puluhan tahun rusak. Yang keempat jungkir balik. Ini yang senang saya. Dengar baik-baik saudara. Saya akan tutup malam hari ini dengan kata salah tadi maksudnya.
Jadi jelas sekali Amsal pasal 13 memberitahukan dua aktualisasi hidup. Aktualisasi yang pertama adalah saleh, di mana dia dijagai, Tuhan beserta dengan dia, percaya keajaiban Tuhan terjadi. Tapi aktualisasi yang kedua adalah fasik, tinggal tergantung Anda. Kalau Anda ada pada titik fasik atau risau yang dimaksudkan salah dan jahat, maka firman Allah katakan, engkau pasti tumbang, engkau pasti terguling, engkau pasti rusak, dan engkau pasti jungkir balik. Artinya, hidupmu tidak akan mengalami keberkatan Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Biarlah malam hari ini, siapapun Anda, firman Allah Amsal pasal 13 memberitahukan kepada kita, aktualisasi hidupmu penting. Ketika aktualisasimu jahat, maka engkau akan tumbang, hancur, rusak, dan jungkir balik. Tapi kalau aktualisasimu saleh, kata firman Allah, benar, baik, dan lain-lain sebagainya, maka penjagaan pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, apapun persoalanmu, apapun yang kau alami, apakah itu jalan buntu dan lain-lain sebagainya, percaya aktualisasi kehidupanmu mendatangkan berkat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin, amin. Nanti kita akan kembali pada sesi yang kedua. Haleluya. Baiklah sahabat Skylight, kita break sebentar, kita dengarkan